arsala rasulahu Muhammadan ila kafatal linnas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita pada pagi hari ini akan membahas firman Allah Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayatnya 88 dan 89. Mudah-mudahan bisa menambah keutamaan salat berjamaah kita. Sedikit kita bertadabbur Al-Quran, bertadarus Al-Quran sekitar mungkin 10-15 menit maksimal insyaallah. Para jamaah sekalian, di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, jadi ada surat Asy-Syura, ada surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti akan ada suatu hari di mana ketika itu tidak akan ada lagi guna dan manfaatnya harta kekayaan yang dimiliki, wala banun, dan anak-anak yang dibangga-banggakan, illa kecuali man atallaha biqalbin salim. Mereka yang nanti akan menghadap kepada Allah Ta'ala dengan qalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tenang, dengan hati yang selamat. Jadi tidak ada hari yang paling indah di ketika kita nanti di akhirat termasuk golongan hamba-hamba Allah yang menghadap kepada Allah Ta'ala dengan qalbin salim, hati yang selamat. Dari ayat ini bisa kita ambil satu pelajaran. Yang pertama, bahwasanya ternyata kesenangan-kesenangan dunia atau sesuatu yang menjadi kebanggaan duniawi itu ternyata tidak akan banyak membawa manfaat ketika di dunia ini tidak kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya harta kekayaan yang tidak menjadikan pemiliknya itu lebih dekat kepada Allah Ta'ala dengan harta itu, maka ini justru nanti akan menyebabkan dia menjadi orang yang banyak beban di akhirat. Karena setiap harta itu nanti akan diurus oleh Allah Ta'ala. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapat, kemana dibelanjakan. Urusannya nanti ribet. Maka ketika orang itu tapi mohon maaf, bukan berarti kemudian kita ambil kesimpulan kalau begitu orang kaya itu tidak perlu. Bukan, salah. Justru dari ayat ini mengisyaratkan bahwa orang Islam itu harus mapan secara ekonomi. Harus mapan secara ekonomi, harus kaya, tetapi dengan kekayaan itu dia bisa membawa maslahat untuk umat. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kemaslahatan umat. Orang kaya seperti ini yang luar biasa. Orang kaya seperti ini yang nanti akan bisa
menghadap kepada Allah Ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Demikian pula anak-anak keturunan yang banyak, yang mana ketika anak-anak itu kita didik dengan ajaran-ajaran yang telah dituntunkan oleh Rasulullah, ditarbiyah dengan tarbiyah yang telah dicontohkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sebagaimana Luqman mengajarkan anaknya, kemudian di belakang kita menunggu anak-anak yang soleh, maka ini yang akan menjadi investasi akhirat kita. Sehingga Rasulullah menyatakan satu di antara investasi yang tidak pernah berhenti mengalir adalah waladin sholihin yada'ulahu. Maka para jamaah sekalian, untuk bisa kita menghadap kepada Allah Ta'ala dengan qalbin salim ini, ada yang namanya tazkiyatun nafs. Jadi upaya-upaya, usaha-usaha untuk membersihkan hati kita, untuk mensucikan hati kita. Paling tidak ada 3 tahapan agar hati kita ini nanti bisa menjadi hati yang bersih. Yang pertama adalah kita lakukan tatahur atau membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, dari berbagai macam kotoran-kotoran yang akan bisa menjadikan hati kita itu keras. Sehingga Imam Al-Ghazali mengistilahkan atau memberikan satu ibarat bahwasanya hati manusia itu seperti kaca yang kalau ditempel debu, setiap kali ditempel kita bersihkan, setiap kali terkena debu kita bersihkan, maka kaca akan tetap bening dan ia akan bisa menampakkan cahaya-cahaya. Berbeda dengan ketika kaca itu kita biarkan, debu yang menempel kita biarkan, nanti lama-lama kaca itu akan buram. Inilah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun saudaun. Sesungguhnya seorang hamba ketika ia melakukan perbuatan dosa, maka dosa itu akan menyebabkan hatinya itu dititikkan setitik noda hitam. Nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Nah, kalau sudah hati kemudian itu kita bersihkan, sering kita hilangkan penyakit-penyakit hati, antara lain misalkan yang sering tidak kita sengaja, apa misalnya ujub, sum'ah, riya, kita merasa lebih, kita merasa punya kelebihan, merasa lebih baik dari orang lain. Misalkan kalau dia seorang penceramah, dia lebih baik dari yang diceramai. Na'udzubillah min dzalik. Ini justru tidak akan mendekatkan diri kepada Allah, walaupun temanya ngaji, tapi kalau ada kesombongan, wala'iyadzubillah. Ada yang namanya fasik, ada namanya nifak, banyak sekali penyakit hati itu. Dengan apa kita bersihkan? Ya dengan langkah yang kedua. Langkah yang kedua untuk membersihkan hati adalah dengan tahaqquk. Artinya adalah dengan kita itu memfokuskan hati kita untuk berakhlak yang baik. Artinya kita itu senantiasa mengiringi kehidupan kita itu dengan zikir, berakhlak yang baik, sehingga dengan itulah nanti penyakit-penyakit hati tadi itu akan bisa kita hilangkan. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 191, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang beruntung itu satu diantaranya adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yakni mereka yang senantiasa mengingat Allah dalam segala macam keadaan, ketika berbaring, ketika berdiri, ketika duduk. Mereka yadhkuruna Allah, mereka itu senantiasa mengingat Allah. Seraya mereka menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar.
Ya Allah, tidak ada yang Kau ciptakan di bumi ini sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Dan lindungilah aku dari api neraka. Itu yang kedua. Setelah tadi yang pertama tatahur, kita bersihkan. Yang kedua kita takhaluk, kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang baik. Dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Dengan zikir ini nanti hati yang senantiasa dihiasi dengan zikir, maka akan terlontar ucapan yang baik, akan terwujud perbuatan-perbuatan yang baik. Yang terakhir adalah takhalluk, yakni berakhlak sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah sebagaimana akhlak yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan 3 tahapan ini mudah-mudahan hati kita ini bisa menjadi hati yang bersih. Mari kita tidak mengotori hati kita dengan iri hati, dengki, ujub, sombong dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika kita kembali menghadap Allah Ta'ala dengan qalbin salim, man atawaha bi qalbin salim, datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang selamat. Dan anak-anak kita didik dengan ajaran-ajaran Islam, kita tanamkan kepada mereka tarbiyah tauhid, sehingga ini nanti akan menjadi investasi akhirat yang ketika kita sudah kembali menghadap ke hadirat Allah Ta'ala, terus pahala kebaikan-kebaikan akan mengalir karena di belakang kita meninggalkan generasi-generasi yang soleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa menjadi hidayah. Kalau ada yang benar semua dari Allah, kalau ada yang salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.